Salam semuanya. Di video kali ini saya akan membahas dengan topik pembahasan berapa besaran idealnya dana darurat yang harus disiapkan atau dimiliki. Tentu teman-teman pasti kebingungan dan mencari referensi sana-sini, tapi ujung-ujungnya kan tidak didapatkan mengenai idealnya dana darurat yang perlu disiapkan. Nah, sebelum saya lanjut membahas lebih lengkap video ini, pastikan teman-teman tidak di-skip video ini, apalagi ditutup ya. Dan kalau suka bisa like, dan kalau tidak suka bisa dislike. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau memberikan komentar bisa ketik di kolom komentar ya. Kalau mau bisa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya mengenai investasi. Minggu lalu saya sudah pernah bahas definisi sampai hal apa saja yang mengenai dana darurat itu tadi. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghitung dana darurat yang tepat atau idealnya dana darurat yang harus disiapkan dalam menghadapi kondisi darurat yang tidak bisa diprediksi di masa depan atau di masa yang akan datang. Sebenarnya dalam menghitung jumlah dana darurat yang tepat atau ideal itu tidaklah susah, asalkan teman-teman paham apa saja indikatornya. Ada 3 hal yang harus teman-teman catat baik-baik supaya tidak bingung lagi dalam menentukan besaran jumlah darurat ya teman-teman. 1. Profil risiko. Sebenarnya 2 minggu yang lalu sudah pernah saya bahas secara lengkap 3 komponen profil risiko. Jadi untuk yang mau berinvestasi, pahami dulu profil risiko teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa diklik link di pojok kiri atas ya. Maksud dari profil risiko di sini adalah status teman-teman saat ini. Jika teman-teman masih single atau sendiri dan belum punya tanggungan, dan yang sudah menikah atau punya tanggungan, maka jumlah dana daruratnya pasti berbeda-beda. Saat teman-teman sudah menikah hingga punya anak, jumlah tanggungan tentu semakin besar atau bertambah. Dan inilah fase kehidupan yang sebenarnya. Karena kita tentu tidak bisa hidup dalam kesendirian gitu. Sehingga seiring dengan risiko yang bertambah, maka sudah pasti butuh dana yang lebih besar juga kan. Selanjutnya daftar pengeluaran bulanan ya teman-teman. Ini juga harus diperhatikan baik-baik. Tentu teman-teman pasti memiliki pengeluaran setiap bulannya, dan ini opsional tergantung masing-masing individu. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah mengetahui besaran jumlah dana yang dikeluarkan dalam 1 bulan? Nah, kalau belum berarti teman-teman harus jabarkan satu-satu ya. Biar penghitungan dana darurat itu lebih tepat dan lebih ideal tentunya. Besaran pengeluaran ini akan menjadi salah satu dasar perhitungan dana darurat ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman menghitung daftar pengeluaran teman-teman setiap bulan dengan cermat ya. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman yang belum punya tanggungan atau masih single, katakanlah seperti itu, tapi sudah bekerja, dalam catatan yang sudah punya pekerjaan. Kemudian kita coba jabarkan satu-satu jenis pengeluarannya. Misalkan dari biaya makan, mungkin dalam sebulan bisa 500.000, transportasi 450.000, kemudian pulsa dan kuota data 150.000, kos termasuk listrik dan air itu besarannya 625.000. Dan kalau teman-teman yang punya cicilan motor katakanlah 1 juta. Jadi total bulanan yang dikeluarkan setiap bulannya itu adalah 2.725.000. Dari daftar di atas jelas bahwa pengeluaran yang dimaksud adalah kebutuhan utama ya. Jadi jalan-jalan, check out belanja online, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, dan hangout atau kumpul bersama teman-teman di kafe kekinian tidak masuk dalam hitungan ya, karena semua itu hanyalah pelengkap, bukan menjadi kebutuhan utama teman-teman dalam sehari-hari ya. Contoh kedua, sudah menikah punya tanggungan dan tentunya yang sudah bekerja ya di sini tanda kutip, ini juga harus dijabarkan satu-satu jenis pengeluarannya. Kita coba samakan dengan yang belum menikah tadi. Misalkan biaya makannya meningkat jadi 1 juta, meningkat menjadi 850.000, biaya transportasi 550, pulsa dan kuota data 300.000, biaya KPR termasuk listrik dan air itu 2.500.000, dan cicilan motor 1 juta, total 5.200.000. Tentu ini pengeluaran sangat besar sekali ya, sama seperti di atas. Jadi kalau jalan-jalan, kumpul sama teman atau sesama
keluarga itu tidak termasuk dalam kebutuhan utama ya. Contoh ketiga, sudah menikah, punya anak, tentunya sudah bekerja ya. Kita jabarkan satu-satu, biaya makan meningkat jadi 1 juta, tambah dengan liburan 750.000, transportasi 650.000, pulsa data dan kuota 300.000, biaya KPR termasuk listrik dan air 2.500.000, dan cicilan mobil sama per bulannya 2.500.000. Jadi kalau dihitung totalnya adalah 7.700.000. Ini pengeluaran bulan yang sangat banyak sekali menurut saya. Nah, setelah mengetahui rincian pengeluaran bulanan kita dari masing-masing kategori tersebut di atas, bisa langsung menuju ke perhitungan. Sekarang kita mulai berhitung dari 2 poin di atas, 3 poin di atas ya. Saatnya kita menghitung berapa besaran, berapa kebutuhan dana daruratnya. Buat teman-teman yang masih single dan belum punya tanggungan, perlu menyiapkan dana darurat setidaknya sebanyak 3 kali dari pengeluaran bulanan. Bagi yang sudah menikah, setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan. Dan bagi yang sudah menikah dan punya anak, setidaknya 12 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi jika kita mengacu pada contoh tersebut, ketiga contoh tersebut di atas, pada contoh daftar pengeluaran bulanan tersebut di atas tadi, maka kebutuhan dana darurat untuk yang belum punya tanggungan atau yang masih single itu kisaran sebesar 8.175.000. Kebutuhan dana darurat untuk yang sudah punya tanggungan atau menikah itu adalah sebesar 31.200.000. Sedangkan yang menikah dan punya anak, dana darurat justru lebih besar, itulah yang harus disiapkan, 92.400.000. Wow, sangat membanggakan ya teman-teman, besaran dana darurat yang harus disiapkan itu tadi. Tentunya angka acuan 3, 6, 12 kali itu bukanlah angka yang pasti ya teman-teman. Maksudnya semua itu kembali lagi kepada preferensi kebutuhan teman-teman ya. Dah kalau sudah paham hitung-hitungannya berapa dana darurat yang tepat atau idealnya untuk dana daruratnya, saatnya maju selangkah lagi, yaitu menentukan di mana seharusnya dana darurat itu disimpan ya teman-teman. Oke, kalau ada kesempatan nanti akan saya bahas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.